Saya di sini mendampingi Pak Panglima dan Pak Kapolri menghadap saudara karena niat kami adalah ingin memastikan bahwa kita bersama kompak dengan rakyat Jogja menghadapi perang dengan COVID-19 yang sudah membunuh puluhan ribu rakyat kita. Itu terkenal sebagai kota yang memiliki sejarah sangat panjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan saya sampaikan 75 tahun kita merdeka, banyak sekali kita sudah jatuh, tapi Indonesia pasti bisa bangun kembali. Dalam 75 tahun kita merdeka, banyak sekali kita menghadapi kesulitan, tapi Indonesia pasti bisa mengatasinya tanpa putus asa dan mengatasi kesulitan. Khususnya dengan Jogja, dengan semangat Jogja sebagai orang-orang Jogja yang paling berkontribusi dalam kemerdekaan Indonesia pada perang melawan penjajah saat itu. Saya yakin kalau kita bersama-sama, kita pasti juga bisa mengatasi perang menghadapi virus ini. Perkembangan situasi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, kita bersepakat Menkes, Panglima TNI Kapolri dan Kepala BNPB untuk menekan angka kasus aktif harian dan menekan angka kematian dengan berbagai strategi yang saat ini sudah kita laksanakan. Namun kita perlukan adalah perkuatan di lapangan. Prokes penggunaan masker menjadi faktor utama khususnya di hulu. 55 RT yang ada di wilayah DIY ini masih status juga menjadi perhatian kita, merah. Akan kita intervensi untuk tetap melaksanakan prokes secara ketat, yaitu menggunakan masker. Kemudian capaian vaksinasi yang saat ini adalah 140.000 per hari akan kita tingkatkan. Dalam waktu dekat, TNI Polri dengan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan akan melaksanakan vaksinasi sebanyak 500.000. Untuk tahap berikutnya juga akan ditambah. Adalah dalam rangka kita mengejar herd immunity, khususnya di wilayah-wilayah merah yang kita utamakan. Sehingga strategi yang kita jalankan dalam rangka defensif untuk mempertahankan paparan COVID adalah yang pertama menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, dan yang keempat adalah vaksinasi. Kalau 4 kegiatan ini sudah kita laksanakan, maka kita akan bisa bertahan menghadapi serangan COVID-19. Dan yang kedua adalah program yang dilaksanakan Pak Menkes adalah strategi ofensif. Adalah melaksanakan testing, tracing, dan treatment yang akan terus dilaksanakan berbarengan dengan strategi defensif. Kemudian di hulu juga dilaksanakan isolasi mandiri yang akan kita terus berikan paket obat gratis sesuai dengan apa yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden. Paket 1, 2, 3 akan terus kita berikan kepada masyarakat DIY yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dengan status OTG tanpa gejala dan status dengan gejala ringan. Mudah-mudahan dengan strategi ini akan bisa menekan angka kasus aktif setiap hari dan menekan juga angka kematian seperti harapan kita. Sudah berjalan dalam beberapa hari dan hampir memasuki akhir dari kegiatan minggu pertama PPKM darurat. Kita lihat bahwa dari angka-angka yang ada, kepatuhan memakai masker di beberapa wilayah itu mencapai angka 94%. Ada satu wilayah yang angkanya masih di bawah 80%. Tentunya ini juga menjadi tantangan khususnya bagi masyarakat
satu kunci agar laju pertumbuhan COVID itu bisa diatasi atau dicegah adalah bagaimana menggunakan atau melaksanakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini yang tentunya harus diperbaiki. Terkait dengan isolasi mandiri di rumah, ini tentunya perlu saya ingatkan kepada masyarakat juga, kalau koordinasi dengan petugas-petugas PPKM mikro yang ada di wilayahnya untuk mendapatkan asistensi, apakah tempat yang digunakan untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah itu memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, lebih baik bergeser ke shelter, ke rumah isolasi mandiri terpusat yang sudah disiapkan, karena di situ juga nanti akan disiapkan petugas kesehatan, makanya dan kesehatan itu dikontrol dengan baik. Nah, ini yang saya ingatkan. Kebetulan saya juga orang kerja, jadi memang kita punya semboyan mangan orang-orang yang penting kumpul gitu kan. Tapi kalau sakit, kalau tempat isolasi mandirinya kira-kira tidak sesuai, lebih bergeser ke tempat isolasi mandiri terpusat yang sudah disiapkan di kabupaten di kecamatan atau kabupaten ataupun provinsi. Itu akan menjadi jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, warga masyarakat Yogyakarta yang saya hormati, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, terutama terkait dengan hasil Whole Genome Sequencing atau WGS SARS-CoV-2 menggunakan metode amplicon base dari spesimen COVID-19 yang dilaksanakan oleh laboratorium WGS Pokja Genetik FK KMK UGM dengan 25 sampel. Bahwa hasil pemeriksaan WGS terhadap 25 spesimen yang terdiri atas 15 orang dewasa dan 10 anak-anak mengindikasikan bahwa 20 orang telah terpapar varian Delta dengan rincian 11 kasus pada orang dewasa dan 9 kasus pada anak-anak. Merujuk pada pesatnya pertambahan kasus positif COVID-19 di DIY secara merata akhir-akhir ini, tidak menutup kemungkinan telah terjadi penyebaran varian mutasi virus tersebut. Sehingga perlu bagi saya untuk menyampaikan informasi dan rekomendasi sebagai berikut. 1. Varian Delta memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi, tetapi untuk saat ini tidak ada perbedaan dalam upaya pencegahan maupun pengobatan. 2. Perlunya percepatan dan cakupan vaksinasi COVID-19 pada masyarakat, karena orang yang tidak tervaksin bisa menjadi sumber mutasi baru. 3. Memperkuat tracing terhadap kontak erat di mana kasus positif COVID-19 terjadi, baik di lingkup rumah tangga, masyarakat maupun perkantoran. 4. Memastikan proses isolasi mandiri dilaksanakan dengan aman, taat, dan disiplin. Pasien positif dihimbau melakukan isolasi di shelter
shelter yang ada. Karena isolasi mandiri tanpa adanya pengawasan dan pendampingan dapat menimbulkan efek yang lebih fatal, baik bagi diri sendiri, anggota keluarga yang lain, maupun masyarakat sekitar. Saat ini, pemerintah daerah DIY bersama pemerintah kabupaten kota dan stakeholders terkait telah melaksanakan dan mempersiapkan beberapa strategi untuk mencegah dan mengatasi meluasnya wabah, yaitu 1. Meningkatkan kapasitas layanan rumah sakit, logistik, dan sumber daya manusia untuk penanganan COVID-19. 2. Memastikan ketersediaan oksigen dengan melakukan komunikasi secara intens dengan pemerintah pusat, koordinasi berkelanjutan dengan seluruh rumah sakit, serta melakukan komunikasi dengan perusahaan dan distributor oksigen. 3. Memulai distribusi obat gratis bagi pasien isoman. 4. Menaikkan kapasitas tracing merujuk pada angka positif di DIY dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia laboratorium untuk meningkatkan kecepatan analisis spesimen. 5. Melaksanakan vaksinasi berbasis kemitraan secara lebih masif dan meningkatkan kapasitas vaksinasi di fasilitas kesehatan. 6. Mempercepat vaksinasi tahap keempat bagi masyarakat pada bulan Juli yang sedianya akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun